Mungkin ada Mbak Zahwa atau Mbak Junieta Ayu. Yang dulu juga sudah mendapatkan materi RSAP di mata kuliah LADS. Ya, kelompok saya di Haikal, Bu. Oke, Mas Haikal. Maaf Bu, saya lagi di Bangil ini Bu, jadi nggak bawa mouse Bu. Ada tapi Bu. Oke, mungkin Mbak Zahwa atau mungkin yang lainnya. Ini saya kalau buka itu dia takut zoomnya mati, Bu. Itu ya, berat ya. Oke, saya juga coba buka dulu ya. Karena memang robot itu kan agak berat ya. Jadi memang saya menyadari bahwa kalau kita buka Zoom, kemudian buka Chrome atau buka internet seperti itu, kadang agak berat. Bentar, saya carikan contoh yang mudah. Kalian sudah mulai masukin beban mati sama beban hidup di RSAP-nya? Jadi itu bisa kalian lakukan ya. Untuk beban hidupnya ya kalian sesuaikan per ruangan yang sudah kalian hitung gitu ya. Per ruangan yang misalkan dia punya fungsi yang berbeda-beda, itu juga bisa kalian bedakan nilainya di situ.
Tapi kalau misalkan ada misal denah kalian itu ruangannya nggak pas di balok-baloknya gitu ya, mungkin cuma separuh kayak gitu ya, di bagian platnya gitu mungkin separuh ikut fungsi sebagai aula pertemuan gitu ya, terus yang separuh lainnya itu fungsinya berbeda gitu, itu bisa kalian ikutkan atau kalian masukkan beban yang paling besar aja dari dua fungsi itu. Oke, sebentar, bismillah, semoga lancar. Sudah bisa terlihat? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebenarnya hampir sama ya seperti kalian memasukkan ini kan sudah dimasukkan DL1 itu berat sendiri dari strukturnya gitu ya. Kemudian DL2 kemarin adalah berat mati atau beban mati tambahan ya yang sudah kalian hitung juga. Kemudian nanti ada LL ya, LL itu beban hidupnya yang saya bilang tadi kalian masukkan sesuai dengan nilai yang sudah kalian dapatkan atau kalian masukkan di dalam laporan kalian. Nah, kemudian di sini untuk beban gempanya di sini sebenarnya dia sudah dimasukkan, tapi nanti bisa kita hapus dulu ya. Kita bisa ke analisis type-nya. Kemudian yang ini bisa saya hapus dulu. Oke. Nah, kita bisa memasukkan yang baru ya dengan kita mengeklik new di sini. Kemudian kita pilih, kita buat dulu yang modal ya. Kita akan membuat modal atau mode dari bangunan ini. Kemudian di sini bisa kita oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan tentang number of mode. Ya, ini kalian isikan. Jadi ada rumus praktisnya seperti itu ya. Berapa sih sebenarnya jumlah dari mode yang harus kita masukkan? Itu bisa didekati dengan 3 kali jumlah lantai bangunan kalian. Jadi semisal bangunan kalian ini ada 5 lantai, berarti kita bisa menggunakan number of mode-nya adalah 3 kali 5. Kita bisa ketikkan di sini 15, seperti itu. Ya. Oke, setelah itu kita bisa
yang lainnya ini ya, tolerance atau number of iteration ini kita ikut defaultnya saja, kemudian kita bisa oke. Untuk yang di advance parameter kita juga mengikuti di default di RSAP-nya saja. Ini baru kalian oke. Ya. Nanti ketika sudah muncul di sini modal, kalian bisa calculation. Sebentar, saya tadi kayaknya ada yang lupa. Kalau kalian ini sambil buka robot ya, yang sebelumnya tadi, setelah kita masukkan apa namanya number of modes-nya di bawah itu tadi kan kayak ada sumbu X, Y, dan Z untuk aktif mass-nya atau masa aktifnya. Itu seharusnya untuk yang di sumbu Z itu kalian bisa hilangi ceknya atau kalian uncheck. Itu ya. Coba kalau misalkan di sini kita lihat. Nah, ini untuk bagian active mass direction untuk yang sumbu Z ini bisa kita tidak centang atau kita uncheck. Ya, karena di sini beban gempa itu diasumsikan bahwa dia bergeraknya itu di sumbu X dan di sumbu Y saja. Gitu ya. Jadi ini tadi yang dimasukkan adalah number of mode sama active mass direction-nya. Untuk yang sumbu Z-nya kalian bisa uncheck. Ini baru di oke, kita kalau misalkan sudah seperti ini kalian ulang untuk calculation-nya gitu ya. Tapi untuk di sini tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, setelah kita menambahkan modalnya, sekarang kita bisa menambahkan beban gempanya. Kita bisa klik new lagi, kemudian kita pilih yang seismic equivalent lateral force method. Nah, ini adalah metode static equivalent. Jadi ini kita bisa oke. Kemudian di sini seismic analysis according to, jadi kita pakai acuannya adalah ASCE 716. Ini adalah yang paling baru. Ya. Kalau misalkan kalian menggunakan robot yang di bawah 2019 sepertinya ya, dia belum muncul 716 tapi pakai yang 714. Ya, itu pasti akan ada perbedaan karena di sini ada pembaharuan dari peraturannya. Oke, kalian pilih yang SCE 716. Kemudian kita bisa ke direction and combination. Ini kita ikuti defaultnya seperti ini ya. Jadi dibuat di arah X dan Y-nya saja. Karena yang di awal tadi sumbu Z-nya kan sudah kita uncheck. Jadi di sini dia udah otomatis mati di sini. Oke. Kalau sudah bisa kita oke. Nah, kemudian kita ke range of seismic load. Jadi pada story mana yang akan kita berikan beban gempanya nanti itu mengaturnya ada di sini. Ya, di range of seismic load. Oke, nah beban gempa seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, dia akan bekerja di bangunan gedung
yang berada di atas muka tanah. Jadi di kasus gedung kita ini kan kita punya basement. Ya, basement itu kan dia ada di bawah permukaan tanah kita. Ya, kalau kalian lihat di sini kan di sini ada base, kemudian story 1, story 2, ya, seperti yang di awal pengaturan dulu itu ya, kita juga sempat levelnya itu kan kita turunkan -4 gitu ya, karena kita biar dapat basementnya ini. Nah, tetapi di sini yang akan kita berikan beban gempa itu mulai dari story 1. Jadi, kalau misal di sini saya bisa gambarkan dia kayak gini. Ini adalah fondasinya. Nah, misal kayak gini ya. Nah, di sini kan kita gunakan dia sebagai basement. Maka ini base of the story-nya atau kita akan memberikan beban gempanya ini dimulai di level ini, di story 1-nya atau di lantai yang pertama. Intinya basement tidak diberikan beban gempa. Oke. Nah, sehingga kalian nanti bisa pasang dia atau diatur di sini ya, melalui koordinat Z-nya. Ini bisa kalian masukkan mulai berapa meter yang kalian apa namanya, yang akan kalian terapkan beban gempanya. Oke. Jadi di sini adalah kalau base of story ini juga bisa. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan koordinat Z, di sini kita harus memberikan isian di berapa meter kita baru menerapkan beban gempanya. Kalau basement kalian ini ketinggiannya 4 meter, berarti kan di sini kita bisa pasangkan dia 4 meter. Kemudian untuk top story-nya ini adalah ketinggian yang paling tinggi, yang paling ujungnya. Ya, kalau semisal di sini ini per 4 meteran gitu ya, ini 4 berarti kan ini 8, kemudian di sini 12, di sini 16 gitu. Berarti di sini koordinat Z yang kedua di top story-nya ini kalian bisa isikan 16 meter. Tuh. Udah. Jadi ini yang perlu kita atur di range of seismic load-nya. Kemudian ini ada lagi seismic analysis parameter. Ini bisa kita klik. Nah, di sini kita akan memasukkan parameter-parameter gempa yang kemarin sudah kalian hitung. Mulai dari S1, SS, TL-nya, R, IE, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk yang ini, yang di atasnya, ini kan nama kasusnya kita tetapkan saja ya, kita ikuti ini, namanya SC716, kemudian fundamental periodnya atau TA-nya. Nah, ini tergantung dari sistem struktur kita. Ya, apakah dia brace steel frame, ini berarti rangka baja, kemudian atau RC frame, ini adalah
sistem rangka pemikul momen ya, karena dia menggunakan apa namanya, reinforced concrete ya, beton bertulang. Kemudian ini ada steel frame. Nah, kalau punya kita kemarin adalah sistem dinding penumpu, ya kita bisa gunakan yang other structure. Oke. Gitu. Kemudian di sini ada side class-nya juga. Kalau kelas situs kita D ataupun C itu kita bisa ganti-ganti ini. Ini kita sesuaikan dengan soal kita sendiri-sendiri. Oke, kemudian ini kalian masukkan nilai S1-nya berapa, SS-nya berapa, dan lain sebagainya. Coba yuk, ada yang mau memasukkan ini, parameter dari gempanya. Bu, izin bertanya, Bu. Siapa ini? Silakan. Novia, Bu. Untuk parameter S1, SS, dan SD1 sama SDS itu yang digunakan pakai yang aplikasi itu ya, Bu? Boleh pakai yang itu. Kalau dari yang kemarin Kalau kamu hitung manual itu beda jauh nggak, Mbak? Kalau bedanya beda 0,2, Bu. Cuman Lebih besar sedikit ya, pakai itu, Bu, gambar. yang pakai manual kan ya? Iya. Oke. Nah, sebenarnya kan yang kemarin itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalian bisa sebenarnya untuk menghitung secara manual, kita lihat di SNI-nya, kita lihat berdasarkan petanya juga, kita sudah bisa menentukan parameter dari gempanya itu. Tetapi sebenarnya kalau kalian pengen nilainya lebih tepat ya, lebih pas karena kita berdasarkan lokasi dari gedung kita ya, kita masukkan garis lintang ataupun garis bujurnya itu kan pasti dia lebih pas daripada kita perkiraan untuk menghitung. Nah, saran saya kalau untuk memasukkan di analisis robotnya ini ya, di analisis struktur pakai software ini, kalian gunakan hasil dari Puskimnya saja, dari aplikasinya itu. Ya. Oke, coba deh punyanya Mbak Novia. Set class-nya, set class apa Mbak? Kelas situsnya apa kemarin? D, Bu. D, Bu. Oke, kelas situsnya kan yang D. Kemudian nilai dari S1-nya? Ya. S1-nya 0,5881. 0,5881. Oke, Ya. terus? SS-nya 1,3301. 1,3301. Kemudian? Untuk SD1-nya 0,77. Yang kita masukkan yang ini. TL, R, sama IE. Jadi ini dia akan mengkalkulasikan secara otomatis. Periode panjangnya? Sebentar. TL itu kan berdasarkan di tabel berapa ya? 20 kalau nggak salah. Bentar.
Oh, belum ke data. Oke. Udah anggap aja di sini 2 gitu ya. R-nya berapa, Mbak? Oh, L-nya 4. R-nya 4. Iya. IE-nya IE-nya di atas. Satu, Bu. oke. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Ini kan nilai dari S1, SS, TL, R, dan IE, ini sudah kita masukkan. Oke, nah ketika kelas situs kita semisal kelas situsnya bukan D, tetapi A gitu ya. Kalian lihat di FV, FA, SD1, SDS-nya, ya, di nilai yang ini dia akan secara otomatis dihitung oleh aplikasi robot. Ini misalkan kelas situsnya saya ganti B, nilai dari FV, FA, SD1, SDS ini akan berubah-ubah. Oke. Nah, kasusnya di Mbak Novia ini kan site class-nya atau kelas situsnya adalah kelas situs D. Nah, sekarang kalau saya ubah, misal kalian ada yang mendapatkan kelas situs E ataupun F, ya. Kalau kalian perhatikan di sini nilai FV, FA, SD1, SDS ternyata 0. Padahal kalau kita menghitung secara manual ataupun melalui aplikasi punyanya Puskim, itu kan sebenarnya ada nilainya. Ya enggak? Coba yang kelas situsnya E, ya, kalian perhatikan, sebenarnya kan nilainya ini, itu kalian punya. Tetapi di robot, ketika kita menggunakan metode static equivalent, dia tidak bisa mengkalkulasikan nilai ini. Nah, terus gimana Bu kalau misalkan saya dapatnya kelas situsnya E? Nah, untuk kelas situs E, mau nggak mau kita harus pakai metode yang kedua, yaitu respon spektrum. Nah, gitu ya. Jadi, untuk metode yang static equivalent bisa kita kerjakan sampai dengan kelas situs kita itu D. Tetapi jika kelas situs kita E, kita nggak menggunakan cara static equivalent. Tapi kita harus menggunakan cara yang lainnya, yaitu respon spektrum. Oke, itu catatannya. Nah, untuk saat ini, saya akan tunjukkan dulu yang menggunakan static equivalent-nya dulu ya. Jadi ini kita atur dulu, dia set class-nya D, kemudian kita masukkan parameter-parameternya, ya, S1, SS, TL, R, dan IE, maka kita bisa klik OK. Nah, kalau di sini sudah kita atur semuanya, kita bisa ini, oke. Nah, maka di sini nanti dia akan muncul metode static equivalent arah X dan arah Y. Jadi itu cara memasukkan beban gempanya jika menggunakan metode static equivalent. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ibu izin bertanya, Bu. Tadi yang tinggi yang paling atas itu kan di Ibu tadi 16 ya, Bu. Itu berarti di story 5 dong. Nah, oke. Itu kan saya sebenarnya hanya mencontohkan ya, Mbak ya. Kalau misalkan kalian lebih dari itu, pokoknya dia itu yang paling atas dari tinggi kalian, tinggi gedung kalian. Itu silakan disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Karena kan
setiap lantainya kan beda-beda ya kasus di kalian. Ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Nah, itu kalian sesuaikan aja. Gitu, Mbak. Berarti sama dengan story 7 ya, Bu? Yang tertinggi. Gitu. Itu Mbak Emia. Iya, Bu. Oke, nah ini nanti kalau kita sudah tambahkan ini, kita bisa calculation seperti yang sebelumnya. Jadi setiap kita menambahkan beban, ya kita jangan lupa untuk mengkalkulasinya. Dan jangan lupa untuk sering-sering kalian save ya. Jadi sering-sering di-save. Jadi ada sedikit perubahan kalian save di robotnya. Karena takutnya ketika nanti kalian kalkulasi ini kemudian ada sesuatu ya, mungkin terlalu berat atau apa, nanti biar yang paling terakhir kita kerjakan itu sudah tersimpan di file robotnya. Oke. Oke, jadi untuk yang static equivalent, kita masukkan di robotnya seperti itu. Ya, yang perlu kalian ingat juga, static equivalent ini digunakan jika kelas situs kalian itu maksimal adalah di D. Ketika kelas situs kalian itu E ataupun F ya, yang kelas situs yang khusus gitu, itu kita harus gunakan metode yang lain yaitu response spectrum. Atau kalian tadi misal untuk yang level dari pemberian beban gempanya kalian menggunakan yang story itu juga sebenarnya nggak apa-apa, tinggal kalian sesuaikan aja. Berarti nanti bottom levelnya itu kalian gunakan story 1, kemudian baru yang top levelnya pakai story 7, atau kalian pakai ketinggiannya dia berapa meter itu juga silahkan. Oke, nah selanjutnya jika nanti kita dapat kelas situsnya itu E gitu ya, maka di sini saya akan menunjukkan kalau kita menggunakan respons spektrum. Nah, sebelumnya saya siapkan dulu. Kalian ada yang sudah ngopi hasil dari apa namanya, dari aplikasi Puskim itu kah? Yang ada apa itu, yang di bawahnya, saya bukain dulu aja.
Oke, yang kalian lakukan kemarin, kalian pakai yang aplikasi Puskim atau kalian ke websitenya RSA Cipta Karya itu? Website. Oke, di websitenya. Kalau di websitenya kalian berarti nggak dapat yang seperti ini ya? Coba saya share. Bentar. Bisa kelihatan nggak? Kalau untuk yang di webnya kalian dapat nilai ini nggak? Di periode berapa, kemudian nilai dari G-nya itu berapa, kayak gini? Enggak ya? Enggak, Bu. Gimana Mbak Emia? Enggak, Bu, enggak dapat. Oke. Nah, di Google Drive itu kan saya sudah berikan yang aplikasi Puskimnya itu, ya, yang saya sempat tunjukkan juga ke kalian. Ya, dari hasil itu kita kan dapat nilai parameter-parameternya ini ya, mulai dari SS 1 dan lain sebagainya ini. Kemudian di bawahnya dia ini ada nilai dari time atau periodenya, kemudian nilai dari G-nya. Ya, di sini ada banyak. Nah, apa sih sebenarnya ini? Ini adalah parameter angka-angka atau nilai-nilai yang bisa kita gunakan untuk membentuk dari grafik respon spektrum. Ingat nggak? Yang bentuknya seperti ini, ya. Ini, ya. Jadi, gimana kita bisa membentuk respon spektrum seperti ini, itu adalah dari nilai-nilai itu. Jadi, untuk sumbu X-nya, ini adalah periodenya, ya, time-nya ini sebagai sumbu X, value-nya ini dalam G, ya, ini adalah merupakan sumbu Y-nya. Kalau kalian misalkan mengcopy nilai-nilai ini ke dalam Excel, kemudian kalian buat sebuah grafik, dia bentuknya akan menyerupai seperti ini. Ya, gimana sih caranya kita bisa membuat grafik ini selain dari aplikasi, misalkan kayak gitu? Kita bisa membuat ini itu secara manual. Tinggal kita mengacu pada persamaan-persamaan ini. Jadi kalau misalkan periode kita itu mulai dari 0, ya, di periode 0 sampai dengan di T0, ini nilai dari percepatannya ini, SA-nya, ya, itu dia bentuknya linier seperti ini. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah kita pakai yang pertama ini. Kita pakai yang pertama ini. Jadi SA bisa didapatkan dari SDS dikalikan 0,4 ditambah 0,6 kali T per T0-nya. Kayak gitu-gitu. Ya, nah, kita sangat dimudahkan dengan kita memasukkan data lokasi kita di dalam aplikasi, sebenarnya kita itu sudah dapat nilai dari ini semua. Nah, nilai ini, ya, bisa kalian copy, kemudian kalian buka notepad yang baru gitu ya, kalian paste, kemudian kalian rapikan. Oke, misalkan seperti ini bisa kita save file dari notepad-nya. Kenapa kita butuh ini? Karena nanti untuk metode yang respon spektrum akan ada yang perlu kita masukkan data respon spektrum ini di aplikasi RSHP-nya. Jadi makanya dari hasil aplikasi ini kalian copy dulu dia di notepad, kemudian kalian simpan. Ini ya, misal saya taruh di download aja biar nggak susah.
Ini saya namai respon Mandalika gitu ya. Oke. Sudah, mungkin sampai sini ada yang masih ketinggalan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi perlu kalian beri catatan, kita perlu melakukan hal ini jika kelas situs kita itu merupakan kelas situs E ataupun F, yang akhirnya kita harus menggunakan metode respon spektrum. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan metode itu. Jadi, oke, kalau misalkan di sini kita tadi sudah pakai yang static equivalent ya, ini bisa saya delete. Atau nanti kalian bisa save as ya. Sebenarnya kalian bisa lakukan dua cara. Kalian bisa menggunakan metode static equivalent atau kalian bisa menggunakan respons spektrum maupun yang kelas situs A sampai dengan D. Kalau misalkan saya mau pakai yang respons spektrum aja wis biar hasilnya lebih akurat sedikit gitu ya, karena kan dia sudah pakai metode dinamis, itu boleh. Jadi nanti kalian save as aja, yang satunya kalian pakai static equivalent, yang satunya kalian pakai respons spektrum. Tapi kalau misalkan kelas itu saya C atau D kayak gitu ya, atau A atau B kayak gitu, A sampai D, misalkan saya mau pakai yang static equivalent saja, itu juga boleh. Ya, tanpa kalian harus menggunakan yang cara respons spektrum. Tetapi jika kelas situsnya itu E, sudah pasti kita tidak bisa menggunakan metode static equivalent. Gitu. Nah, ini caranya sama, kita harus membuat yang modal ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa pilih yang spektral. Spektral ini adalah metode respon spektrum. Kemudian bisa kita klik OK. Nah, di sini kita akan memasukkan spectrum definition. Oke, kemudian kita bisa beri nama dia karena kita tadi menyimpannya lokasinya dia ada di Mandalika gitu ya. Ini bisa kalian rename. Kemudian setelah di-rename Mandalika gitu ya, sesuai dengan lokasinya, kalian bisa add dia, dan akhirnya dia akan muncul di bawahnya seperti ini. Kemudian kita beralih ke sini, point. Bentar, saya sampai lihat. Oke, kalau kita pilih yang ini, SA, kemudian ada F ini ya. Kalau kita open from a file, ini bisa kita pakai jika file kita itu dalam tipe spektrum file, gitu ya. Karena kita tadi nyimpan datanya itu di notepad ya, .txt gitu, berarti kita bisa langsung menggunakan ini di open. Tadi saya taruh di ini.
Yang ini ya, respon Mandalika. Nah, dia secara otomatis akan masuk di sini nilai-nilai yang kita tuliskan atau kita kopikan di notepad kita tadi, dia akan otomatis tertulis ya, tersalin di dalam RSAP sini, nilai X-nya tadi berapa aja, nilai Y-nya berapa aja, dan dia juga akan sekaligus otomatis tergambar respon spektrumnya seperti ini. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Mau kita ngitung secara manual pakai persamaan-persamaan tadi, terus mau kita cross check. Jadi kalau misalkan kalian punya waktu luang gitu ya, benar nggak sih yang sudah dilakukan sama aplikasinya Puskim gitu kan? Coba sih saya mau ngitung manual, silahkan. Nanti hasilnya pasti tidak akan jauh dari ini. Gitu. Tetapi kan sekarang kalau kita sudah dimudahkan, pastinya yang membuat aplikasi itu kan juga bukan sembarangan orang ya, sudah disesuaikan semuanya. Jadi ya kita sangat-sangat terbantu. Tanpa kita menghitung manual, kita sudah bisa menggambarkan respon spektrumnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa close, kemudian ini jangan lupa ditaruh di sampingnya ini. Jadi biar dia terbaca ya. Ini tadi kan kita kayak masih memasukkan data-datanya. Kemudian untuk kalkulasinya kita jangan lupa klik panah yang ke kanan ini. Biar data kita masuk. Kita cek dulu. Kemudian untuk yang ini tadi, ya saya sambil lihat juga di direction definition, ini sama seperti yang tadi ya, karena kita beban gempa itu bekerjanya di sumbu X dan sumbu Y, maka di sumbu Z-nya ini jangan lupa dinolkan. Oke. Kalau ini sudah 0, kalian bisa oke, kemudian kita oke lagi. Nah, nanti di sini dia akan muncul sama seperti yang tadi, static equivalent, dia akan muncul di dalam dua arah, di arah X dan di arah Y. Kalau sudah muncul seperti ini, baru kita kalkulasikan lagi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Karena saya pengen targetnya di minggu ini tuh sudah selesai ya untuk pemberian beban di RSAP-nya itu sudah selesai karena kan tinggal 2 minggu aja itu sebenarnya kita sudah mulai masuk di perencanaannya. Nah takutnya kan kalaupun nggak nututin nanti kita bisa extend sampai di UAS-nya lah untuk penyelesaian tugas besarnya ini. Karena kan di Rabu besok itu juga ternyata tanggal merah lagi ya, pas di hari Rabu. Jadi saya pengen kalian tetap untuk memprogres ini tugas besarnya. Jadi mulai kalian masukkan beban-bebannya ya, yang belum, beban mati, beban hidup, kemudian sampai dengan di
beban gempanya ini. Oke. Jadi ini bisa kalian kalkulasi ya. Nanti sambil menunggu ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Untuk penggambaran tangganya itu harus digambar atau gimana? Oke, sebenarnya untuk yang tangga itu boleh kalian gambarkan, tapi ya lebih idealnya ya kalian gambarkan aja. Tapi sebenarnya kalaupun kita tidak menggambarkan itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Tetapi kalau dulu kalian sudah pernah diajarkan untuk penggambaran di tangganya juga silakan untuk dimasukkan juga. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, sebentar. Habis ini, kalau kalian ini ya, di dalam beban gempa, kalau kalian lihat di slide-nya, ini yang kelihatan udah slide-nya ya, bukan robotnya toh? Iya, Bu. Materi, Bu. Oke. Ini ada tentang berat seismik efektif atau WT-nya. Ya, di dalam WT ini disebutkan bahwa berat efektif seismik atau WT merupakan berat seluruh beban mati, berat peralatan yang permanen. Ini adalah beban mati dan berat peralatan ini berarti DL1 dan DL2. Kemudian ditambahkan dengan 25% dari beban hidup. Nah, ini yang perlu kita setting juga di dalam pembebanan di gempa. Beban hidupnya ini adalah LL, gitu ya. Nah, di mana kita nyetingnya? Di dalam robot itu, oke, ini kan sudah ya, sudah selesai. Nah, di sini load to mass conversion, ya, ini yang harus kita masukkan tadi. Jadi kalau untuk beban mati yang DL1, dia akan secara otomatis akan terhitung atau sudah akan secara otomatis dikalkulasikan. Tetapi yang perlu kita tambahkan yaitu DL2 dan juga LL-nya. Jadi di sini bisa kita tambahkan ini DL2, kemudian kita naikkan dia ke atas, kemudian ini di close, dan koefisiennya ini kita buat dia 1. Kenapa 1? Karena dia akan dikalkulasikan secara 100%. Ya. Kalau sesuai ini tadi, ya kalian bisa baca bahwa WT itu berat seluruh beban mati, berat peralatan yang permanen, berarti DL2-nya ini juga ikut dibebankan 100%. Nah, maka dari itu di sini koefisiennya kita tuliskan 1. Yang akan muncul di bawahnya seperti ini.
Oke. Oke, ya. Jadi di sini seperti yang tadi ya, kenapa DL1 tidak perlu kita masukkan? Karena dia sudah secara otomatis pasti sudah dihitungkan oleh RSAP-nya. Jadi yang perlu kita masukkan yaitu DL2 ya, seperti ini tadi. Kemudian sorry. Oh, ini saya delete satu. Oke. Kemudian yang perlu kita perhitungkan yaitu LL atau beban hidupnya. Jadi beban hidupnya ini kita masukkan di sini ya, dengan cara mengklik yang panah 2 ke atas ini. Kemudian koefisiennya, seperti yang dibilang tadi, berapa persen dari beban hidup yang disumbangkan, kan dia hanya 25%. Sehingga koefisiennya di sini kita bisa gunakan 0,25. Baru kita add. Nah, kalau udah selesai seperti ini, baru kita kalkulasikan kembali. Gitu. Ya. Itu terkait WT di sini. Oke. Oke, gitu ya. Jadi baik yang statik ekivalen maupun yang respons spektrum untuk yang WT-nya ini ya, ini perlu kalian setting seperti itu. Jadi kalau yang tadi di statik ekivalen kan saya belum sampai sini ya. Jadi saya tunjukkan gimana cara masukkan yang statik ekivalen, gimana cara masukkan yang respons spektrum, baru kita masukkan nilai dari WT-nya itu tadi. Jadi 100% dari beban mati, baik itu DL1 dan DL2, kemudian ditambahkan dengan 25% dari beban hidup atau LL-nya. Jadi kalau bisa kita tuliskan di sini, WT sama dengan DL1 ditambah DL2 ditambah 0,25 dari LL. Gitu. Oke, ya. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah, ini nanti bisa kita close untuk pembebanan gempanya. Oke. Bisa dipahami ya? Nanti bisa kalian terapkan di kasus masing-masing. Kemudian saya juga sudah upload materi yang selanjutnya ya, jadi tentang kombinasi pembebanannya. Oke, saya masuk di sini. Oke, jadi sebenarnya harusnya ini sudah nggak asing lagi bagi kalian ya. Pasti dulu waktu kalian belajar tentang beton, belajar tentang baja, ini juga pasti akan disinggung atau sudah dijelaskan, yaitu tentang kombinasi pembebanan.
Ya. Nah, di dalam SNI 2847 ya tentang bangunan beton bertulang ya. Di sini ada 7 macam kombinasi pembebanan dengan kombinasi masing-masing seperti yang ada di slide-nya ini. Oke. Nah, ini di dalam SNI 1726 tentang bangunan tahan gempa ya. Di sini juga ada kombinasi pembebanan ada 7 macam juga seperti ini. Ya. Nah, sekarang terus mana Bu yang kita gunakan? Kita mengacu di SNI 2847 apa yang 1726. Nah, kalau kita sekarang ini membuat bangunan tahan gempa, namanya bangunan tahan gempa itu kan tidak hanya beton bertulang, tetapi misalkan bangunan struktur baja ataupun komposit, berarti yang kita gunakan nanti adalah di SNI 1726 tahun 2019. Jadi kombinasi pembebanan yang kita acu, yang kita lihat nanti yang di sebelah kanan ini. Gitu. Kalau misalkan kita hanya merencanakan suatu struktur beton bertulang gitu ya, kita bisa gunakan yang sesuai dengan SNI 2847. Ya, nah di sini karena ada beberapa perbedaan di koefisien dari bebannya itu. Oke. Nah, di sini coba saya jelaskan secara singkatnya saja. Kemudian kita bisa ke slide selanjutnya. Ya. Di sini tentang beban gempa ya. Arah penerapan beban gempa yang akan menghasilkan pengaruh beban paling kritis. Jadi di sini dibedakan berdasarkan nilai dari KDS-nya atau kategori desain seismiknya. Ketika KDS kalian itu KDS B, maka beban gempa atau gaya seismiknya ini dia diizinkan diterapkan secara terpisah dalam masing-masing arahnya itu tadi. Ya, karena kan kalau ini misalkan bangunan kita, ini arah X dan di sini arah Y, maka beban gempanya itu kan diberikan di arah X, juga diberikan di arah Y seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk KDS-nya itu B, maka ini beban gempa yang di arah X ini boleh diterapkan secara terpisah. Jadi EX-nya dulu, baru nanti dikombinasi beban yang kedua itu yang kita perhitungkan adalah EY-nya. Tetapi di KDS-C, kemudian D, E, dan F, ini bisa kita gabung gitu ya, karena di KDS D, E, F ini keterangannya di sini adalah minimal sama dengan KDS-C. Berarti bisa kita samakan dengan penjelasan yang ada di KDS-C. Di sini terlihat bahwa prosedur kombinasi ortogonal di mana 100% gaya suatu dari satu arah, ini satu arah ya, dan 30% arah tegak lurusnya. X dan Y ini kan sudah saling tegak lurus. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kita boleh menerapkan beban di arah X-nya ini secara penuh 100% dan dia harus ditambahkan 30% dari arah Y-nya. Itu. Kalau yang tadi KDSB dia bisa secara terpisah, EX sendiri, EY sendiri. Kalau di KDSC sampai dengan F, di sini harus diperhitungkan seperti ini. Jadi, kalau yang diperhitungkan 100%-nya itu arah X, maka yang arah tegak lurus, arah Y, dia harus diperhitungkan sebesar 30%. Kebalikannya juga sama. Kalau EY-nya yang 100%, berarti dia harus ditambahkan 0,3 dikalikan dengan yang arah X-nya. Nah, ini nanti akan ada penjelasan di slide-slide selanjutnya. Kalau kalian masih bingung di sini.
Nah, ini penjelasannya yang tadi ya. Bersama, kemudian kita bisa langsung ke sini. Nah, coba kalian perhatikan bahwa ini kan, kalau tadi di KDSB, yang arah dari beban gempanya itu tadi kita terapkan secara terpisah, maka nanti kombinasi pembebanan kalian itu akan jadi sebanyak ini. Gitu. U1 sampai dengan U5, ini biasanya kita kumpulkan dia atau kita kelompokkan dia merupakan kombinasi beban gravitasi. Karena di sini hanya berdasarkan DL, LL, kemudian WL, LR atau R. Ya, DL kalian sudah tahu dia beban mati, LL beban hidup. Nah, sekarang di sini ada LR, ada R, ada WL. Kira-kira apa itu? Ada yang tahu? Harusnya tahu ya. Apa? Yang paling mudah dulu deh, ada WL. WL ini beban apa? Wind load ya. Angin ya, Bu. Oke, angin ya, wind load ya. Jadi ini adalah beban angin. Ada LR sama R. LR itu apa? Atap. Lebih lengkapnya lagi, ada L-nya itu live roof. Jadinya dia beban hidup pada atap. Gitu ya. Sedangkan R, Hujan. Hujan. oke. Nah, kita tahu ya, ini hujan. Oke. Kemudian ini untuk yang U6 sampai dengan U7, awalnya tadi kan cuman ada U6 dan U7. Oke. Nah, karena di sini beban gempa itu bekerjanya di arah X dan arah Y, U6-nya ini dia dipecah jadi 4. U6A, U6B, sampai dengan U6D. Ini harusnya B ini ya. Ini juga sama. U7-nya juga gitu. U7-nya itu jadi ada 4. U7A sampai dengan U7D. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, U6A yang tadinya cuman plus 1E, ya, di sini dia dijabarkan jadi plus 1EX, ada minus 1EX. Di sini arahnya juga ada positif dan negatif. Karena kalau kita punya bangunan yang seperti ini ya, misal ini bangunan kita, arah yang ke sini, ini adalah arah X positif. Sedangkan yang kita lihat di sini, di sisi sebelah kanan, ini adalah arah X negatif. Sama halnya dengan arah Y. Di sini adalah arah Y positif. Kalau dari sisi atas ini, dia adalah arah Y yang negatif. Makanya dia di sini muncul positif dan negatifnya. Nah, sedangkan yang U6C dan U6D, ini adalah beban gempa di arah Y-nya. Y positif dan Y negatif. Ini sama halnya kita terapkan juga untuk di kombinasi pembebanan yang nomor 7, U7. Oke. Kemudian kalau di KDSC sampai F tadi ya, itu berarti nah semakin banyak kayak gini. Karena kenapa? Karena tadi yang diperhitungkan itu ada 2 arah kan, 100% salah satu arah, 30% arah tegak lurus lainnya. Gitu ya. Jadi di sini U6-nya kalau kalian perhatikan di sini dia bisa beranak sampai dengan 8 sampai U6H. Sama halnya dengan U7-nya di sini juga sampai U7H. Gitu. Kemudian ini sebenarnya ini masih awalnya ya, karena saya ini kan mau ngerapel materi tentang gempa. Jadi nanti ujungnya itu di sini. Nah, ternyata untuk kombinasi dengan pengaruh seismik atau dengan pengaruh gempa, ya,
di EX tadi itu, kita tadi kan ada EX sama EY. Ternyata di masing-masing sumbu ini, dia ini masih dibagi lagi. Ada yang arah horizontal, ada yang arah vertikal. Gitu. Di EY juga sama, ini ada horizontal, ada vertikal. Apa komponen yang horizontal? Horizontal itu, kalian bisa lihat yang di sini, EH itu didapatkan dari rho dikalikan dengan QE. Apa rho? Rho adalah faktor redundansi. Yang dimana nilai dari rho ini didasarkan oleh KDS-nya. Jadi kalau KDS-nya B dan C, nilai rho-nya kita gunakan 1. Jika nilai KDS-nya itu D, E, dan F, kita pakai nilai rho-nya adalah 1,3. Sedangkan QE ini nanti adalah beban gempanya nanti ya. Jadi beban gempanya yang arah X-nya atau arah Y-nya. Kemudian di sini ada EV yang arah vertikal itu didapatkan dari 0,2 dikalikan nilai SDS-nya dikalikan dengan DL-nya, beban matinya. Nilai SDS kita sudah punya. Nilai DL-nya kita juga sudah punya. Tuh. Nah, dari ketentuan ini, kombinasi beban yang tadinya sudah banyak kayak gini, EX dan EY-nya ini akan dijabarkan lagi. Penjabarannya ada di sini, di slide berikutnya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya, biar lebih cepat. Maksudnya saya sampaikan poin-poinnya saja ya. Jadi ini tentang faktor redundansi atau rho-nya tadi itu. Selain dari KDS sebenarnya ada lagi, tapi sebenarnya kita sudah bisa mengacu dari nilai KDS-nya aja. Kalau dia KDS-nya B atau C, ya kita pakai nilai 1 aja. Gitu. Nah, KDSB, untuk kombinasi beban KDSB, ini dijabarkan jadi kayak gini. Yang tadinya di sini cuman EX, ini dijabarkan jadi ini. 1 ini adalah rho-nya, QEX ini nanti adalah bebannya, beban arah X, ditambah 0,2 kali SDS kali DL. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya nanti dari sini ya, ini untuk yang KDSB, kemudian kita bisa ke bawahnya lagi, di sini ada KDSC ya. KDSC ini tadi kan sorry. Ini ya, di KDSC ini tadi kan ada 100% dari EX-nya, 30% dari EY-nya. Nah, EX sama EY-nya masing-masing dijabarkan kayak gini. Udah, ini nanti kalian lihat sendiri, kalian bisa lihat yang warna kuning ini hasilnya. Nah, ini kan hasilnya dari penjabaran itu diperlihatkan di slide berikutnya ini. Jadi kalau untuk KDS-nya C, maka U6A-nya jadinya seperti ini. Gini kan? 1,2 DL, 1,0 LL atau 1 LL ditambah 1 QEX ditambah 0,3 QEY ditambah 0,26 kali SDS kali DL. Yang sebenarnya ini nanti yang bagian belakang ini bisa kalian hitung. Semisal kalian punya nilai SDS, kalian udah punya kan? Coba deh sebutkan satu nilai SDS yang kalian dapat. Berapa tadi nilainya? 0, berapa gitu.
Berapa nilai SDS-nya? Berapa? 0,743, Bu. 0,743. Ini ya. Coba deh cek ini yang lainnya masih menyimakkah? Walaupun kalian jadi off cam semua, tapi saya harap masih menyimak ya. Masih, Bu. Oke, karena ini agak kejar tayang. Oke, ya. SDS-nya kan 0,743. Ini bisa kalian masukkan di sini. 0,26 dikalikan 0,743 kali DL. Ya, coba dibantu dihitung ya. 0,26 ditambah 0, dikali 0,743 ini hasilnya berapa? Nol 0,193. 0,193. Oke. Nah, yang depan ini kan dia punya variabel DL. Yang belakang ini kan juga DL ya. Ini bisa kalian gabung. Jadi U6A nanti dia akan jadi 1,2 ditambah 0,193. Jadi di sini 1,393 DL ditambah 1 LL ditambah 1 QEX ditambah 0,3 QEY. Bisa dimengerti? Jadi nilai inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi analisis struktur untuk beban kombinasi U6A. Begitu halnya sampai di U7H. Jadi sebenarnya bisa kita sederhanakan. Itu bisa dimengerti? Insya Allah. Oke. Ya, nanti pasti ini akan kalian terapkan ya. Jadi mungkin sekarang ya kalian oke lah, oh stepnya seperti ini. Nanti ya kalian terapkan di tugas kalian masing-masing biar lebih memahami lagi. Oke. Dan mungkin nanti akan lebih banyak pertanyaan jika kalian itu sudah mulai mencoba. Ya. Oke, ini untuk yang KDSC sama halnya seperti KDS-DEF ya. Ini menjadi seperti ini. Sorry, yang ini ya. Kemudian ini nanti kalau dia ditabelkan kan perbandingannya kalau KDSB cuma sampai U6D, kalau KDSC D, E, dan F itu sampai dengan U6H, tetapi dengan nilai kombinasi pembebanan yang berbeda-beda. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja, kalian itu termasuk KDS yang mana. Ini untuk yang U7-nya, oke kayak gitu. Nah, inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam ini, di dalam robotnya ini. Kita akan memasukkan banyak kombinasi pembebanan itu. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, kalau kombinasi pembebanannya ini kan ada banyak nih, kayak gini. Kalau misal kita ambil yang KDSD gini ya, ini ada 5 ditambah 8 ditambah 8. Berarti ada 21 kombinasi pembebanan. Kira-kira yang kalian masukkan ke robotnya itu yang mana? Kalau berdasarkan kuliah-kuliah yang sebelumnya juga, mungkin ya kalian sudah pernah melakukan ini. Yang akan kita masukkan itu sebenarnya yang mana aja sih yang kita masukkan ke aplikasi robotnya nanti? U1 sampai U5. U1 sampai U5 saja ya? Gitu, kalau menurut Mas Ahmad Rezandria? Ya, Kenapa Mas? Alasannya kenapa?
Kenapa U6 dan U7-nya itu nggak ikut dimasukkan di dalam robot? U6 sama U7 itu masuk juga, Bu. Cuma saya belum pernah tahu pembebanan yang kombinasi beban yang rumit seperti ini, Bu. Oke, berarti yang pernah dilakukan Mas Ahmad Rezandria dulu itu cukup kombinasi pembebanan U1 sampai U5 saja, gitu ya? Iya, Bu. Oke, nah berarti sebenarnya kenapa kok U6 dan U7-nya tidak dimasukkan? Karena tidak menghitung beban gempa saat yang dulu, gitu kan ya? Sehingga U6 dan U7-nya itu nggak dimasukkan. Nah, ketika sekarang kita juga memperhitungkan beban gempanya, seharusnya logikanya ya, berarti kombinasi bebannya ini memang semakin banyak seperti ini. Dan ini semua harus kita masukkan di dalam aplikasi robot. Kenapa kita nggak bisa milih sekarang, gitu ya? Bu, saya maunya yang U6E aja, Bu, sama U7A, gitu ya. Kenapa nggak bisa kita pilih sekarang? Karena kita belum tahu, kita nggak akan tahu beban yang paling maksimum dihasilkan itu tuh dikombinasi beban yang mana. Bisa dimengerti ya? Karena di awal ini kita belum bisa menjudge bahwa U6A ini loh nanti yang paling maksimal. Jadi saya cuma masukkan U6 aja. Itu kita nggak bisa sekarang. Jadi ya semuanya ini harus kita masukkan ke dalam aplikasi analisis struktur. Baru nanti kalau kita sudah mengkalkulasi semua ya, kita bisa lihat hasil dari momennya yang paling maksimum itu akibat dari kombinasi beban yang mana. Itu yang nanti akan kita cek satu-satu di sana. Sehingga untuk input kombinasi bebannya ya ini harus kita lakukan semuanya. Kalau ada banyak kayak gini ya mau nggak mau kita harus masukkan semuanya. Siapa tahu nanti saya nggak mau masukkan yang U6G. Nah, ternyata yang nggak dimasukkan ini dia yang menghasilkan nilai yang paling maksimum. Nah, kan kita nggak tahu. Jadinya kan nanti yang akan kita rencanakan itu dia nggak akan kuat. Kalau misalkan nanti ada kombinasi beban yang seperti itu, ya gedung yang kita rencanakan itu bisa nggak kuat karena di dalam perencanaan kita tidak memasukkan beban yang paling maksimum itu tadi. Bisa dimengerti tentang kombinasi pembebanan? Oke. Nah, di bawahnya ini nanti akan ada materi tentang simpangan antar lantai, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa beban gempa itu ya, dia kan bekerjanya secara lateral, dia nanti akan mengakibatkan struktur kalian itu akan mengalami perpindahan, ya, yang pasti juga akan di arah lateral atau seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di sampingnya ini. Jadi kalau ilustrasi 2 dimensinya ya, seperti ini. Beban-beban gempa itu tuh diilustrasikan oleh ini, beban horizontal per lantai, seperti ini. Nah, akibat dari beban ini, dia akan mengakibatkan yang awalnya portal kalian ini lurus ya, dia akan mengalami ini, ada drift-nya atau ada simpangan tiap lantainya ini. Gitu.
Nah, simpangan atau drift ini disimbolkan oleh delta yang bentuknya kayak gini. Atau di sini ada yang menyimbolkan sebagai delta yang segitiga. Tuh. Oke, di sini ada keterangan juga bahwa penentuan simpangan antar lantai ya harus dihitung sebagai perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Nah, seperti di sini. Ya. Di sini ada simpangan di tingkat 3, ada simpangan di tingkat 2, ada simpangan di tingkat 1. Kalau kita lihat gambarnya, nilai dari simpangannya ini dia akan berbeda-beda tiap lantainya. Oke, simpangan di tingkat 3 ya. Di sini di apa namanya? Dibedakan kalau yang bentuknya segitiga. Kalian kalau nyebut yang ini apa namanya? Delta juga enggak? Ini kan juga sama-sama delta ya. Kalau yang segitiga, di sini di keterangannya bahwa ini merupakan rasio simpangan antar tingkatnya. Tetapi kalau yang delta seperti ini adalah perpindahan totalnya. Oke, nanti persamaannya kalian bisa lihat di slide-nya ini dulu ya. Ini nanti kita bisa lihat lagi di contoh dari analisis simpangan antar lantainya ini. Jadi sebenarnya kita perlu memasukkan beban-beban yang tadi itu ya untuk bisa mendapatkan nilai dari ini, simpangan tiap lantainya ini, nilai dari UX-nya ini. Oke, ini nanti bisa kita pelajari setelah kita memasukkan beban-beban gempanya tadi. Ini cukup kalian lihat-lihat dulu aja yang ini. Tapi yang harus kalian lakukan saat ini, memasukkan pembebanan di dalam robot, ya, baik itu pembebanan mulai dari DL-nya, mulai dari beban matinya, sampai dengan beban hidup, dan juga sampai dengan di beban gempa yang tadi saya jelaskan. Gitu. Oke, kalau untuk beban angin, ya, tadi kan ada WL gitu ya, beban tentang angin. Itu kalau misalkan kita lihat di peraturan, itu kan sebenarnya ada apa namanya hitungan koefisien-koefisiennya kayak gitu ya, tergantung dari kecepatan anginnya berapa. Yang nantinya sebenarnya beban angin itu juga hampir mirip seperti beban gempa ya, dia kan secara horizontal juga gitu ya. Makanya kan kalau bangunan tingkat tinggi itu akan banyak sekali dipengaruhi oleh beban angin dan juga beban gempanya. Dia akan rawan oleh beban angin dan beban gempa. Nah, di robot di sini kita sebenarnya bisa mengkalkulasikan secara otomatis untuk beban anginnya. Jadi tanpa kita menghitung secara manual koefisien atau gaya anginnya ini berapa, kita tuh sebenarnya juga bisa langsung hitung di robotnya ini. Maksudnya kita langsung inputkan dia di dalam robot. Nah, kalian dulu sudah pernah disampaikan juga untuk pemberian beban angin. Kayak gimana? Saya pengen tahu dulu sih. Ya, dulu kayak gimana cara pemberian beban anginnya?
Ada yang tahu? Di 3MRK5 dulu, gimana cara masukkan beban anginnya? Halo, masih ada semuanya di sini? Gimana? Coba deh saya lihat dulu. Siapa ini? Cuman ada Mbak Devonsia, Mbak Novia, Mbak Henia. Yang lainnya? Gimana? Mungkin yang kalau dulu 3MRK6 kan dapatnya Stat Pro ya. Kalau dulu pernah diajarinya masukkan beban anginnya kayak gimana? Masih ingat nggak? Seingat saya di bagian nodernya itu. Oke, jadi beban titik ya. Ya. Jadi kan kita masukkan beban titik secara horizontal, ya kan? Arah dari beban anginnya kan horizontal. Berarti kan kalian ngitung dulu kan berapa sih besar anginnya itu, gitu ya? Hitung dulu, Bar. Gimana? Kalau besarannya, seingat saya dari bapaknya langsung. Bu. Oh, berarti sudah ditentukan beban anginnya berapa gitu? Ini kayaknya beda antara Mbak Dev sama Mbak Novia. Kok jadi gontok-gontokan sendiri? Oke, sebentar. Yang 3MRK5 yang dulu sudah dapat RSHP, masih ingat nggak? Kalau dulu kayak gimana? Ini ada Mbak Dela. Ingat nggak? Kenapa? Jangan buru-buru di-mute, saya belum dengar tadi ngomong apa. Gimana? Seingatnya Mbak Dela dulu waktu masukkan beban anginnya kayak gimana? Di join-joinnya itu, Bu. Sama ya, berarti sebagai Iya. beban node-nya ya, di Iya. titik-titiknya gitu ya. Iya. Terus ada perhitungannya dulu berarti? Lupa Bu saya. Oke. Nah, di sini sebenarnya yang saya ingin tunjukkan, oke, gini ya. Kalau kita bisa lihat seperti ini, beban angin itu kan bisa sama ya, sama seperti gempa tadi ya. Jadi dia itu bisa bekerja di arah ini, di arah Y, sorry, ini ya, di arah Y yang positif. Sorry, ke sana ini berarti X ya. X yang positif, di sini pun juga sama. Di sini X yang negatif. Nah, di sini pun dia juga dapat yang X positif atau dari belakang ini dari Y negatif. Kayak gitu kan ya? Nah, sekarang tanpa kita membuat dia sebagai beban titik atau per join, nah, kita itu sebenarnya bisa membuat ini nanti itu kita berikan dia semacam apa ya? Kalau di sini tuh namanya cladding. Jadi sebagai elemennya sebenarnya kan dia ini angin itu kan dia akan menerpa semua luasan dari gedung kalian. Gitu kan ya? Nah, tanpa kita harus menghitung berapa sih sebenarnya beban horizontal yang tiap node-nya ini.
ya. Maka caranya adalah kita harus buat dulu ini cladding-nya. Atau kita tutup dulu bangunan kita ini. Oke, kita bisa pakai rectangle seperti pada kalau kita bikin plat gitu ya. Ini karena dia ketinggiannya berbeda. Oke, ini ya. Jadi ini kita akan pasang dia di sisi-sisinya. Ini ya. Oke, misalkan ini yang di basement ini harusnya nggak kena angin ya, karena dia ada di bawah tanah, ini harusnya dia nggak ada, nanti kalian sesuaikan aja gambarnya. Yang penting di sini saya akan menunjukkan bahwa cara membuatnya itu seperti ini. Jadi yang di arah sini juga. Nah, misal kayak gini ya. Kalian buat di keempat sisinya. Kayak gitu. Kalian bikin dia di sorry. Di keempat sisinya. Jadi di sini nah, sampai di belakang. Sorry. Oke, anggap ini semuanya sudah tertutup gitu ya. Kalian buat dulu cladding-nya kayak gini. Kemudian baru kalian terapkan beban anginnya. Gitu ya. Kalau ini sudah, terus berarti kita bisa ke load, kemudian pakai yang ini. Wind load simulation. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan ini ya. Kita bisa menginput anginnya ini mau kita berikan di arah mana. Gitu ya. Mau arah X yang positif atau arah X negatif atau Y positif atau Y negatif atau bahkan di sini itu dia bisa dari arah pojok-pojoknya kayak gitu. Ya. Tetapi logikanya kalau kita ini punya gedungnya seperti ini, gedung kita ini kan sebenarnya terlihat bahwa antara sumbu X ini ya dengan sumbu Y-nya ke sana, ini kan sudah terlihat bahwa yang lebar itu di arah X-nya kayak gini. Ya enggak? Nah, berarti kalau di sini lebih luas, otomatis kan dia akan lebih banyak terkena beban anginnya dibandingkan dengan yang di arah sini. Ya, berarti kalau kita sudah tahu bentuk dari bangunan kita seperti ini, berarti kan beban angin arah Y positif atau beban angin dari Y negatif inilah yang akan lebih banyak berpengaruh daripada beban angin yang arahnya X, baik itu X positif maupun X negatif. Karena yang arahnya X, dia itu cuma kena sedikit di sini. Sedangkan yang arah Y, dia ini lo kena luasan yang lebih besar. Gitu. Nah, sebenarnya di sini kita bisa kita masukkan aja di arah Y negatif sama X positif. Misalkan saya pakai dua arah X maupun arah Y. Kalau misalkan kayak gini loh, bukan sudah pasti tahu bahwa yang paling gede itu di anginnya arah Y. Saya mau pakai arah Y saja, nggak usah pakai arah X, silahkan. Jadi misalkan kayak gini, kalian atur cuman di arah Y negatifnya saja, itu boleh-boleh saja.
Gitu. Kalau di arah Y itu kan dia langsung ya, yang di Y negatif ini kan dia langsung luasan yang lebar kayak gitu. Sedangkan di Y yang positif kan dia masih ada bentuk geometri dari bangunan kalian nggak langsung luasan yang lebar, tapi di sini ada pemecahan di depan, masih ada kolom yang setinggi ini kayak gitu ya. Jadi makanya saya pakai yang Y negatif aja. Nah, itu silakan disetting hanya di satu arah saja seperti itu. Ya. Kalau misalkan bentuk dari bangunan kalian antara sumbu X dan sumbu Y-nya ini dimensinya mirip ya atau sama, misalkan sama-sama 10 kali 10 kayak gitu. Nah, itu kalian juga boleh masukkan arah X positifnya juga. Gitu. Kalian ambil salah satu aja, X positifnya atau X negatifnya. Gitu. Ya, karena ini nanti tergantung dari performance dari hardware-nya juga ya. Semakin kita banyak memasukkan ini simulasi arahnya, maka dia akan juga semakin berat dalam mengkalkulasikannya. Gitu. Jadi makanya kalau kita sudah kelihatan di sini itu nilai yang paling berpengaruh adalah angin di arah Y-nya, ya sudah sebenarnya kita masukkan di satu arah saja sudah nggak masalah. Jadi dia sudah cukup terwakili. Gitu. Kemudian yang perlu kita masukkan yaitu kecepatan anginnya. Kalau di Indonesia kan dia paling maksimal besarnya 40 meter per sekon. Ini nanti kalian cek lagi ya di SNI-nya berapa sih sebenarnya beban angin yang ada di Indonesia kayak gitu. Ini kalau misalkan dia nilainya 40, tinggal aja kalian masukkan nilainya 40. Kemudian yang lainnya ini kalian ikuti default-nya saja, baru kalian bisa lakukan start atau simulasi dari anginnya ini. Nah, ini agak lumayan butuh waktu ya, karena dia akan mensimulasikan beban anginnya itu secara langsung di dalam software ini. Gitu. Oke. Saya izin minta waktunya ya. Saya mau jelaskan sampai ke memasukkan kombinasi pembebanannya. Nanti baru kita selesai dan kalian lakukan itu di dalam tugas kalian. Gitu ya. Jadi biar sampai tuntas pemberian bebannya. Nah, kalau yang saya bilang tadi, kalau kalian berikan dia di segala arah, proses ini itu akan semakin lama. Intinya gitu. Nah, ini kan bisa kelihatan kalau kita berikan angin dari arah sana ya, dari Y negatifnya. Nah, nanti itu ini kan tegangannya ya sebenarnya. Nah, akan membuat bangunan kalian itu, nah yang paling pertama diterpa anginnya kan di sini, makanya dia warnanya kan dari tegangannya itu dia yang lebih gelap seperti itu. Kira-kira sambil nunggu ini, untuk membuat kombinasi pembebanan, masih ingat nggak tempat-tempatnya di mana? Udah ada yang tahu nggak? Kayaknya di result Bu ya. Oh, sebentar. Kalian yang bisa cek-cek kayak gitu ya? Saya takutnya kalau ini saya ngeklik-ngeklik,
Jadi kita ini sambil sama-sama belajar lah ya. Saya juga nggak yang expert banget di robot, tapi ya insya Allah bisa kayak gitu ya. Cuman ya nanti sambil kita sama-sama belajar. Kalau misalkan nanti kalian ada error atau apa, ya kita bisa diskusi bareng gitu ya. Ini kan udah. Oke. Nah, kalau kita ke analisis type-nya, setelah kita memberikan beban angin itu, nah otomatis dia juga akan muncul di sini ya. Jadi tadi mulai dari DL, LL, modal, kemudian beban gempanya, di sini akan tambah beban anginnya. Nah, kalau misalkan tadi kalian terapkan di berbagai arah ya, di sini nanti juga akan muncul wind arah X positif, wind arah X negatif, mungkin seperti itu ya, akan semakin banyak. Tapi ya itu tadi, kalau kita lihat logikanya, yang paling gede ya kira-kira yang kena di bidang yang paling luas itu di arah Y negatif, ya udah kita cukup pakai satu nilai saja. Beda kalau yang tadi gempa, ya kan tadi ada yang arah X, arah Y. Untuk kombinasi pembebanannya kan benar-benar dipecah, arah X sendiri, arah Y sendiri. Makanya kita butuh dua-duanya. Tapi kalau angin kan kita cukup pakai satu beban yang kira-kira yang paling gede ini arah anginnya yang arah mana, kayak gitu. Jadi nggak perlu kita masukkan semua arah, tapi kita cukup memasukkan arah yang paling dominan berpengaruh. Tuh. Oke. Kemudian kalau di kombinasi pembebanan di mana? Masa di result? Bukan loh. Kan sebelum itu. Jadi kita ke load ya. Kemudian kita masuk ke manual combination. Oke, saya ulangi lagi. Untuk menambahkan kombinasi pembebanan, kita bisa ke load, kemudian ada manual combination. Nah, combination name-nya di sini bisa kalian namai, misalkan mulai dari U1, kayak gitu kan. Atau biar kalian itu nggak lupa, ya, U1 ini apa? Kan biasanya kan kayak gitu ya. Saya pun juga nggak hafal U1, apalagi yang panjang gitu ya. Kalau U1 kan masih apa yang berpengaruh itu kan cuma DL-nya saja ya. Ya berarti ini paling enggak cuma 1,4 DL gitu aja. Tapi kalau udah yang tadi U6A yang sepanjang itu saya pun juga nggak hafal, dan saya juga nggak mengharuskan kalian, ayo kalian harus hafal kombinasi yang enggak. Jadi mending dipakai untuk menghafal lainnya yang penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misal kita pakai U1 adalah 1,4 DL, sedangkan kita kan punya DL1 dan DL2. Nah, makanya di sini paling enak kalian tulis aja 1,4 DL1 atau gini aja ya, 1,4 DL. Kemudian ini tetap pakai kuadrikal. Nah, ini kalian oke, baru kan di sini ya. Kita kan pakai DL1 sama DL2. Oke, faktornya ini yang kita masukkan faktor pembebanannya. Faktor kita pakai 1,4. Oke, bentar saya 1, sorry. 1,4 baru kita pindahkan dia ke kanan. Ya, jadi untuk kombinasi bebanan U1 ini adalah 1,4 dari DL1 ditambah 1,4 dari DL2. Oke, baru kita apply. Kalau misalkan kita mau nambahkan lagi, kita bisa new lagi,
Nah, di sini kalian bisa masukkan U berapa ya? Misalkan yang ada gempanya tadi U6A. Misal kayak gitu ya. Ini kalian sesuaikan dengan kasusnya masing-masing. U6A ini kan, oh tadi sudah saya hapus ya. Misal tadi kan sudah saya jumlahkan dengan nilai SDS-nya gitu ya. Berarti misal ini tadi 1,393 Kak. Berapa Mbak? Masih ingat Kak tadi? 393. Oke, 393 DL. Gini ya, ditambah 1 LL. Ditambah 1 IEX. Ditambah 0,3 QEY. Oke ya, nah di sini ya sama, berarti nanti yang DL1 sama DL2 kita berikan 1,393 gitu ya. Kita masukkan di sini, kemudian untuk yang LL-nya faktornya adalah 1, kita pindahkan ke kanan, kemudian ini QEX, gempa arah X-nya, kita pakai yang ini, kita berikan faktornya 1 juga, kita pindahkan ke kanan, kemudian gempa arah Y, kita masukkan 0,3. Nah, kalau sudah masuk semuanya di sini, kita bisa apply, kita bisa tambahkan lagi, new lagi, sampai kombinasi bebanan yang kalian inginkan. Gitu. Oke? Setelah itu kalian kalkulasi, nanti baru kita bisa lihat result-nya. Gitu. Udah, ini banyak ya. Jadi hari ini banyak yang saya tambahkan. Saya harap kalian bisa menerapkan semuanya di tugas besarnya. Gitu. Ya, adakah pertanyaan? Jadi kita sekarang agak cepat nih geraknya. Karena masih lumayan banyak. Oh, terus ini terkait apa namanya? Penampang. Kalau misalkan saya tanya ke kalian ya. Ini. Misalnya saya punya kolomnya itu enggak persegi ya. Ini misal yang dari baja itu kan dia kan punya profil ya. Misal profilnya kayak gini. Nah, ya, misal apa namanya, kalau dari beton bertulang kita punya penampang yang antara B dan H-nya ini berbeda ya. Misalkan ini 40 dalam senti ya. Yang di sini adalah 80, misal itu seperti ini. Kalian menggambarkan di dalam nanti pemodelan kalian itu kayak gimana? Kalau misalkan kalian ini punya portalnya kayak gini. Nih ya, kalau misalkan kita punya dia sebagai 3 dimensinya. Oke, kayak gitu ya. Penampang ini kan dia kan dimasukkan di dalam kolom ini ya. Nah, ini kan arah X-nya, ini arah Y-nya. Sorry. Kalau di robot ketinggian ini kan Z ya. Ini Z, arah Y-nya itu di sini. Ya enggak? Nah, kalau ini kita potong, ini kan nanti terkait dengan penampangnya ini ya. Penampang XY-nya. Ya. Apakah yang 40 itu searah X, sedangkan yang 80 ini arahnya Y, atau
kita balik. Yang 80 ini arah X, yang arah Y ini yang 40. Nah, kira-kira kalau tentang konfigurasi letaknya kayak gini, kalian tahu nggak gimana cara menempatkannya kayak gini? Kalian gambarkannya kemarin tuh kayak gimana? Ini perlu kalian cek juga. Kalian kemarin gambarnya kayak gimana? Memperhatikan ini nggak? Belum diperhatikan kah? Atau kemarin ya udah asal gambar dulu aja kayak gitu? Sepertinya tidak, Bu. Tidak diperhatikan gitu ya? Oke, nah ini kaitannya adalah dengan sumbu kuat atau sumbu lemah dari bangunan kita. Jadi nanti kalian perhatikan ya, bangunan kita itu kan yang saya bilang tadi, nah kebetulan bangunan kita ya ini kan ada banyak kolom. Yang saya bilang tadi, ini Z, ini X, ini Y. Gitu kan ya, kalau di robot nanti kan koordinat globalnya kan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini kan ada baloknya juga, kayak gini. Yang di arah X, dimensi kita ini tuh lebih besar daripada sumbu Y-nya. Dimensi di sumbu Y di sini. Ya enggak? Nah, kalau ukurannya seperti ini, kita akan tahu bahwa di sumbu X ini adalah merupakan sumbu kuat dari bangunan kita. Ya. Sedangkan ini di Y-nya ini adalah sumbu lemah dari